Amang, Inang semuanya, apa kabarnya hari ini? Kita harapkan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara semuanya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah mendengar sebuah lagu dan kalimat di dalam lirik lagu itu ada yang berkata, lain di bibir, lain di hati. Tentu pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui lagu tersebut adalah tentang ketidakjujuran hati seseorang. Lain di bibir, lain di hati. Hidup atau persahabatan yang dipenuhi dengan kemunafikan. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga menyapa kita. Pertama sekali menyapa orang-orang Kristen yang pada waktu itu ada di perantauan. Mereka mengalami banyak pencobaan, mengalami kesusahan. Namun firman ini mau meneguhkan hati setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup, namun memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku firman adalah orang yang melakukan pesan-pesan dari firman tersebut. Dan tentu firman itu dapat kita pahami adalah terlebih dahulu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kita semakin mengenalnya melalui firman-firman yang kita dengar, yang kita baca. Akhirnya kita memahami apa sih kehidupan yang bagaimana sih yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sering juga di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi pencobaan, kita menganggap bahwa keputusan yang kita ambil yang dapat menyelesaikan persoalan hidup kita itu kita anggap bahwa itulah yang benar. Padahal sering sekali kita di dalam keputusasaan kita, di dalam pergumulan yang berat, kita mengambil satu keputusan yang salah. Jadi seperti itulah kehidupan orang-orang Kristen pada masa surat Yakobus ini dituliskan kepada mereka. Jadi dari antara orang-orang Kristen pada waktu itu mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di dalam pergumulan mereka bisa terperosok dalam keputusasaan, di dalam hubungan relasi sesama anak-anak Tuhan, juga
tidak menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Maka dipesankan melalui firman ini kepada kita hari ini bahwa agar iman yang kita miliki bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman yang dapat membuahkan hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, baik untuk hidup kita, baik untuk sesama kita manusia, dan terutama untuk sesama kita anak-anak Tuhan. Kita menjadi pelaku firman itu menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi sesama, dan juga itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan menjadi pelaku, tidak hanya sebagai pendengar saja. Tentu hal ini juga mau mengingatkan kita sendiri bahwa kita membaca firman, kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, tetapi hanya sampai mendengar saja, tidak sampai menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang berperilaku seperti itu adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Tentu tidak ada seorang pun yang suka tertipu, ya. Teman kita tertipu, dia pasti tidak senang. Kita tertipu, kita pun tidak senang. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku atas firman Tuhan, tetapi kita mengatakan beriman kepada Tuhan, maka dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau mengingatkan kita semuanya, tidak terkecuali. Di dalam kehidupan kita menghadapi banyak pergumulan, tetapi firman ini mau mengatakan kepada kita, kalau pergumulan Tuhan biarkan terjadi di dalam hidup kita, berarti Tuhan mempunyai maksud yang baik bagi kita. Apabila kita dapat menghadapi pergumulan pencobaan hidup kita itu dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tidak meninggalkan hal-hal apa yang seharusnya kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan, maka kita telah menyenangkan hati Tuhan, dan itu akan menjadi berkat juga bagi kita semua dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi firman ini mengajak kita hari ini, saudara, semua kita mempunyai pergumulan hidup, ya, siapapun itu, ya, semua mempunyai pergumulan hidup. Tetapi janganlah kita dikalahkan oleh pergumulan hidup sehingga kita mengatakan bahwa apa yang saya ambil ini, apa yang saya perbuat ini adalah demi untuk menyelamatkan saya dari persoalan yang saya hadapi. Tetapi kita mengatakan meskipun persoalan ini berat, tetapi akan saya hadapi dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Amin, saudara semuanya. Dan hari ini adalah hari terakhir di mana saya memberikan renungan harian di YouTube ini, yaitu di renungan harian HKBP Pejuang, karena minggu depan tanggal 15 Maret saya sudah pensiun. Doa saya kiranya semua kita diberkati Tuhan, kita boleh berjauhan tetapi biarlah hati kita saling mengasihi, karena Tuhan mengajarkan itu kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan hendaklah menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam berbagai keadaan, biarlah kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kami, orang-orang yang lemah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus
kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang memberkati dan memelihara saudara semua. Amin.